Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di mata kuliah teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran pada bagian aksi nyata topik 7, saya yang bernama Dwi Septi Fitriani, Sosiologi Rombel 1 PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Padang tahun 2023. Kata mutiara pertama, berjuanglah untuk apa yang kita yakini tentang apapun itu, tanpa berusaha membuktikan apapun juga pada orang lain yang salah. Langsung saja masuk ke materi, bahwa tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami berbagai macam konflik sosial yang ada di masyarakat multikultural melalui konsep-konsep dasar sosiologi, serta mampu menganalisis cara melakukan pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan sosial, konflik, dan kekerasan di masyarakat. Pengertian integrasi sosial dalam Kamus Sosiologi pada penelitian Haryanta 2012, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi. Adapun faktor terbentuknya integrasi sosial. Dalam suatu integrasi dapat terjadi apabila memenuhi beberapa faktor, baik dari luar maupun dari dalam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, secara umum, faktor pendorong integrasi yang berasal dari dalam individu atau internal adalah adanya semangat gotong royong, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial, dan adanya tuntutan kebutuhan. Faktor eksternal, faktor yang mempengaruhi integrasi sosial yang berasal dari luar adalah adanya sikap saling menghargai dan toleransi, adanya persamaan kebudayaan, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan, adanya sikap terbuka pada perubahan, adanya tuntutan perkembangan zaman, adanya tantangan dari pihak luar pada zaman dahulu, adanya konsensus nilai dalam masyarakat. Selanjutnya, faktor penghambat terbentuknya integrasi sosial. Yang pertama, masyarakat yang sifatnya heterogen, wilayah Indonesia yang luas, adanya paham etnosentrisme, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, adanya ancaman dari luar, kemudian adanya ketidakmerataan pembangunan. Proses terjadinya integrasi sosial. Dalam terjadinya integrasi sosial bisa melalui beberapa proses atau tahapan yang harus dilalui, yaitu akomodasi, kerjasama, koordinasi, serta asimilasi. Proses terjadinya integrasi sosial ada 4. Yang pertama, akomodasi, kerjasama, koordinasi, serta asimilasi. Akomodasi akan meredakan konflik dan mengganti proses sosial yang sifatnya disasosiatif dengan interaksi yang lebih bersifat damai. Kedua, kerjasama. Dalam Kamus Sosiologi, pada penelitian Haryanta tahun 2012, kerjasama merupakan bentuk integrasi yang terjalin antara individu atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, yaitu koordinasi. Koordinasi menurut Kamus Sosiologi pada penelitian Haryanta tahun 2012 merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Kemudian, asimilasi, bahwa sebuah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama adalah yang dimaksud dengan asimilasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada 3 yang saya ambil, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Integrasi normatif dapat terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di Indonesia. Integrasi fungsional terbentuknya karena adanya fungsi-fungsi dalam masyarakat. Dalam integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Kemudian integrasi koersif terbentuk karena adanya kekuasaan dari penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif, yaitu kekerasan. Selamat belajar dan memahami materinya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i.